Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah dan rekan saya Putri Arya Sekira. Dan di belakang layar ada Bayu Tirta dan saya Jadi. Di masa pandemi ini akhirnya sekolah bisa dilakukan secara tatap muka. Dan kami di sini akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Islam Miratul Jannah mengenai program dan prestasi SMA RJ. Assalamualaikum Pak. Terima kasih ya Pak. Ada yang bisa dibantu? Kami dari Wakil Wartawan kelas 11 IPA STIM ingin mewawancari Bapak Wawancara tentang apa? terkait program-program dan prestasi SMA RJ, Pak. Oh, boleh. Silakan duduk. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya sudah berkenan kami wawancarai di tengah kehidupan Bapak. Ya, nggak apa-apa. Jadi begini Pak, sekolah pastinya memiliki wadah untuk para siswa mengembangkan prestasi, mengembangkan bakatnya. Ya, Sejauh ini, apa semua program studi dan cara sekolah sudah terrealisasikan sesuai yang diharapkan? ini pertanyaan yang cukup bagus karena tentunya program-program yang sudah dibuat oleh sekolah hendaknya memang terrealisasi sepenuhnya dalam setahun itu. Kami pihak sekolah tentunya berpikir bagaimana formula program-program yang sudah ada itu bisa berjalan, kemudian anak-anak mengikuti semuanya dengan happy, kemudian anak-anak bisa termotivasi dan ranahnya untuk apa ke depannya. Nah, dan alhamdulillah dari program-program yang sudah diusulkan oleh kawan-kawan majelis guru, kawan-kawan Bapak ya, yang majelis guru sudah mengusulkan berbagai program dan itu kita saring. Tentunya ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui untuk keberhasilan itu. Bagaimana keberhasilan sebuah program itu tercapai dan terlaksana, tentu ada program yang berkesinambungan. Alhamdulillah program yang sudah kita laksanakan dan kita rancang di awal semester setiap tahunnya itu sudah boleh dikatakan, karena kita baru 2 bulan sekolah, itu sudah boleh dikatakan 70-80% sudah terrealisasi. Setiap peserta didik pasti memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Bagaimana sekolah mewadahi peserta didik untuk mengembangkan potensinya masing-masing? Betul sekali, karena kita beragam ya, minat dan bakat kita. Ada yang di seni, di olahraga, ada yang di bahasa Indonesia, ada yang puisi, pidato, Al-Quran ya. Dengan keberagaman itu, bagaimana kita mensiasati? Tentunya kalau seandainya anak-anak yang sudah memilih sesuai dengan minat bakat mereka, itulah yang akan kita laksanakan ketika nantinya prosedur itu memang harus berjalan. Nah, di awal tahun itu sekolah sudah merancang program talenta apa yang akan diikuti oleh siswa, dan nantinya sekolah melalui guru BK bimbing konseling akan mendata minat bakat apa yang mereka maui, dan disitulah aplikasinya di talenta kita setiap hari Sabtu. Nah, dari talenta yang mereka pilih tersebut, mereka harus menjalani sesuai dengan talenta masing-masing nantinya ketika di pelaksanaan itu dimulai. Barangkali itu. Dalam melaksanakan program-program itu pasti ada masalah yang dihadapi kan Pak. Jadi kendala apa saja yang dihadapi itu Pak? Tentunya program itu mempunyai kendala ya. Nah, disitulah evaluasi yang harus dilakukan oleh sekolah. Nah, dari evaluasi itu kita memang menerima kendala-kendala yang ditemukan mulai dari koordinator talentanya sampai nanti ke guru-guru yang mengajarnya. Nah, kita terima nanti keluhan-keluhan, kemudian kita evaluasi dan nantinya akan kita lakukan perubahan. Nah, kendala yang mendasar itu adalah ketika siswa sudah memilih talentanya sesuai dengan minat dan bakatnya, mereka tidak masuk
Nah, sementara mereka mau di talenta yang lain. Nah, mereka pergi ke sana, kemari, mengganggu talenta yang sudah ada. Misalkan mereka maunya di olahraga, melihat orang main musik, mereka mau juga ke sana. Nah, itu kendala yang mendasar. Nah, dan secara keseluruhan boleh dikatakanlah 80 sampai 90% itu sudah berjalan dengan seperti yang diharapkan. Bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah mengembangkan program tersebut mengenai ketersediaan pelatih atau pembina? Ya. Tentunya kalau pembina atau pelatih memang itu yang terpenting ya, karena kalau tidak ada pembina atau pelatih program tersebut pasti tidak akan berjalan. Nah, dari guru-guru yang punya basic dan bakat di sini sangat luar biasa. Karena di Ratul Jannah bukan hanya guru itu sebagai pendidik dan pengajar, tetapi memang mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa selain dari mengajar tersebut. Nah, contohnya saja mungkin Bu Ranti sebagai guru BK, sebenarnya basicnya guru BK, tapi dia pandai main alat musik, maka diletakkanlah dia sebagai guru seni. Ada Bu Hana sebagai talentanya, memang beliau mengajar bahasa Indonesia, nah tapi beliau memang ada kemampuan atau dasar basicnya itu memang ada di bagaimana melahirkan seseorang itu bisa menjadi pembawa acara ya. Nah, tentunya beragam yang ada di SMA Islam Boarding School Ratul ini, guru-gurunya, guru-guru dan pegawainya. Nah, contoh lagi Pak Hasan ini guru agama, beliau bisa mengotak-atik elektronik ya, kemudian memperbaiki hal-hal yang sifatnya elektronik lah ya. Nah, beliau bisa membantu dan bisa mengembangkan bakat dari anak-anak peserta didik. Nah, itulah mungkin barangkali kalau kita seandainya kita datangkan seluruhnya pelatih dari luar, tentunya kita tidak sanggup. Nah, tetapi bagaimana kita mendesain dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di SMA Islam Boarding School Ratul Jannah. Setiap program yang dirancang tentu bermuara ke bentuk pencapaian dalam bentuk prestasi kan Pak? Yeah. Dalam beberapa bulan ini, prestasi apa yang sudah diraih sekolah dan prestasi apa yang didambakan oleh SMARJ Pak? Tentunya setiap kegiatan atau perlombaan kita maunya prestasi itu maksimal kan, baik itu di tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jenjangnya sebenarnya itu kota, provinsi dan nasional. Tentunya kita mau ke nasional kan, nasional kemudian juara di nasional. Nah, sebenarnya prestasi itu adalah bagian dari hadiah dari kerja keras kita. Nah, kalau seandainya prestasi itu memang bisa diraih, kita cukup luar biasa apresiasinya kepada peserta didik dan pendamping. Alhamdulillah beberapa waktu belakangan itu memang sangat luar biasa prestasi yang diraih oleh SMA Islam Boarding School Ratul Jannah. Mulai dari yang terbaru ini ada yang masuk juara 1, juara 2 Olimpiade Bahasa Arab tingkat Kota Payakumbuh, dan itu mewakili Payakumbuh ke tingkat provinsi. Insya Allah besok nih lombanya. Kemudian sebelumnya ada lomba penelitian ilmiah tingkat ASEAN. Kita lolos ke bersaing di antara negara-negara di ASEAN. Di sana ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam, ada Kamboja. Nah, itu kemarin hari Kamis kalau Bapak nggak salah, hari Rabu kalau Bapak nggak salah itu perlombaannya. Jadi kemudian sebelumnya juga ada prestasi yang diraih. Nah, itu ada peserta didik kita namanya Bayu Tirta. Dia mewakili satu-satunya Kota Payakumbuh di tingkat provinsi sebagai penggerek bendera pada 17 Agustus kemarin. Nah, dan alhamdulillah dia mendapatkan posisi yang terbaik. Di pas penurunan dia sebagai pembentang atau yang memegang bendera itu. Ya, di sebelum Bayu ada juga prestasi SMA Islam Boarding School Ratul Jannah. Itu karya inovasi yang diadakan oleh Kota Payakumbuh, yang mana kita meraih juara 1 juga tingkat Kota Payakumbuh, dan produknya sangat luar biasa. Produknya yang cuci tangan otomatis, kemudian ada sabun otomatis, kemudian tong sampah otomatis digabung dalam satu karya. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, dari
prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh peserta didik kita. Memang untuk tahun ini kita belum ada yang ke nasional. Mudah-mudahan ya hasil KSN yang sudah diadakan beberapa hari yang lalu itu kita membuahkan hasil, karena kemarin itu ada 8 orang yang berlomba di tingkat provinsi pada kompetisi sains nasional tingkat provinsi, dan kita ada di 6 cabang dan mudah-mudahan mewakili di tingkat nasional. Yang sudah lama kita barangkali tunggu-tunggu nih KSN ini. KSN ini kita sudah lama tidak ke nasional. Mudah-mudahan kita ke nasional. Barangkali Anda sekalian, ketika sebuah perlombaan itu berhasil, itulah yang kita dambakan. Setiap kita melakukan perlombaan kemudian berhasil, itu adalah kepuasan tersendiri bagi kita. Nah, tentunya kalau seandainya perlombaan itu bisa kita ikuti tingkat nasional ajangnya, bisa kita meraih hasil yang maksimal di sana, itu sangat luar biasa. Itu prestasi yang sangat kita dambakan. Nah, alhamdulillah ya Pak, di SMA Islam Rasulullah sudah meraih banyak prestasi. Apa harapan Bapak terutama untuk peserta didik ke depannya? Tentunya harapan yang sangat kita inginkan adalah semuanya berimbang. Tidak hanya beberapa orang saja yang meraih prestasi, yang lainnya tidak. Ya, misalkan yang digaung-gaungkan itu hanya 3 orang. Sementara yang lainnya tidak berprestasi, itu yang tidak kita inginkan. Harapannya seperti itu, ketika semua berprestasi, yang lain juga mau untuk berlomba dan bersaing untuk meraih prestasi yang membanggakan sekolah, keluarga, ya tentunya itu. Kemudian di lain sisi adalah ketika memang prestasi itu benar-benar kita usahakan untuk menggapainya, dan itulah yang nantinya akan menjadi sebuah kebanggaan bagi sekolah. Tetapi kalau seandainya hanya faktor X saja, katakanlah si anak itu punya kemampuan tanpa adanya pembinaan, si anak itu hanya ya istilahnya sekolah ini sebagai tempat dia untuk apa aja, memberikan nama saja, itu kita tidak mau juga seperti itu. Tetapi bagaimana sekolah mewadahi program-program yang sudah dirancang, kemudian itu yang nantinya cikal bakalnya sebuah prestasi. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga program yang sudah dirancang sekolah dapat menghasilkan prestasi yang mengharumkan nama sekolah Dan SMA Islam Rasulullah semakin jaya ke depannya. Ya, amin. Mudah-mudahan. Sama-sama. Sekian wawancara dari kami untuk hari ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Ini masuk ke apa nanti ini? Night into morning coffee, running through the hours talking.